Om Swastiastu. Hai teman-teman semua, apa kabar? Baik bukan? Kepada Dewan Juri yang saya hormati, Bapak Ibu Guru dan teman-teman yang saya cintai, perkenalkan, nama saya Iketut Kamangus Partama. Saya dari SD Negeri 13, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng. Nah teman-teman, kali ini saya akan bertutur yang pastinya seru. Saya akan menuturkan seorang tokoh Buleleng yang memiliki sifat kesatria dan tangguh. Beliau adalah pendiri kerajaan Buleleng sekaligus raja pertama kerajaan Buleleng. Kira-kira apa ya judulnya? Ya, judul cerita yang akan saya bawakan adalah I Gusti Anglurah Panji Sakti. Simak dengan baik ya. Dahulu kala di Pulau Bali, hiduplah seorang raja bernama Sri Sagening. Ia adalah penguasa kerajaan Gel-Gel Klungkung yang memerintah antara tahun 1580 sampai 1665 Masehi. Suatu hari, Sri Sagening bertemu dengan seorang sahaya di Puri Gel-Gel. Paras cantiknya membuat Sri Sagening jatuh hati. Kira-kira siapa ya dia? Iya, dia adalah Nyiluh Pasek. Nyiluh Pasek adalah seorang sahaya dari desa Panji dan Bukit. Cinta mereka berdua membuat hubungan terlarang pun terjadi. Sehingga lahirlah seorang anak bernama Ki Barak pada tahun 1584 Masehi. Untuk menutupi aibnya, sang raja menyerahkan Ki Barak kepada Kiai Jantik Bogol untuk diasuh sebagai anak angkatnya. Kiai Jantik Bogol adalah seorang patih kerajaan Gel-Gel. Dan Ki Barak diberi nama I Gusti Gede Pasekan. Kiai Jantik Bogol mengasuh I Gusti Gede Pasekan dengan penuh kasih sayang. Nah teman-teman, diceritakan bahwa bayi tersebut sudah memiliki kesaktian sejak lahir. Sinar yang keluar dari kepalanya menandakan wibawa dan pertanda kebesarannya. Tubuhnya yang berwarna merah membuatnya dipanggil Ki Barak. Belasan tahun kemudian, Ki Barak tumbuh menjadi pemuda dewasa. Nah, meskipun dia seorang bangsawan, ia sangat dekat dengan rakyat-rakyatnya. Hampir setiap hari, Ki Gusti Gede Pasekan keluar sendiri dan bergaul dengan rakyat-rakyatnya. Melihat wibawanya itu, muncul kekhawatiran di hati Kiai Bogol Jantik bahwa I Gusti Gede Pasekan akan menyisihkan putra mahkota. Maka dari itu, sang permaisuri yaitu Gusti Ayu Brangsinga meminta agar I Gusti Gede Pasekan dijauhkan dan diasingkan dari istana. Saat I Gusti Gede Pasekan berumur 12 tahun, ia diminta meninggalkan istana dan pergi ke desa Panji. Anakku, kata Kiai Jantik Bogor, kau sudah cukup besar. Pergilah engkau ke desa Panji.
Ayahanda, kenapa Ananda harus pergi ke desa Panji? Karena disitulah tempat lahir ibumu. Baik, Ayahanda. Ananda siap melaksanakan perintah. Sebelum pergi, Kiai Lantik Bogor memberikan 2 senjata pusaka kepada anaknya. Anakku, bawalah 2 senjata bertuah ini, yaitu sebuah keris bernama Ki Baru Semang dan sebuah tombak bernama Ki Tunjung Tutur. Semoga engkau selamat. Wahai Ayahanda. Dalam perjalanannya, I Gusti Gede Pasekan disertai oleh 40 orang prajurit, Niluh Pasek dan pamannya, I Wayan Pasek, serta dipimpin oleh Ki Dumpiung dan Ki Kadosot. Setelah beberapa hari perjalanan yang penuh dengan rintangan, mereka sampai di sebuah daerah yang bernama Batu Menyan. Di sana mereka memutuskan untuk bermalam. Saat tengah malam, makhluk gaib penghuni hutan yaitu Ki Panji Landung datang dan mengangkat I Gusti Gede Pasekan dengan mudahnya ke punggungnya. Tuh, tuh, tuh. Perawakannya tinggi besar, sehingga I Gusti Gede Pasekan bisa melihat pemandangan daratan dan lautan di sekitarnya. Saat ia melihat ke arah timur dan barat laut, ia melihat pulau yang sangat jauh. Ketika ia melihat ke arah selatan, pemandangannya dihalangi oleh gunung yang sangat besar. Setelah makhluk gaib itu mulai lenyap, muncul bisikan di telinga I Gusti Gede Pasekan. I Gusti, sesungguhnya wilayah yang baru engkau lihat itu akan menjadi daerah kekuasaanmu. Keesokan harinya, rombongan I Gusti Gede Pasekan melanjutkan perjalanan yang penuh dengan rintangan. Walaupun sukar dan jauh, akhirnya mereka sampai di desa Panji. Nah, saat mereka sampai, sudah berdiri sebuah kerajaan kecil yang dipimpin oleh seorang raja yang sangat bengis bernama Ki Pungakan Gendis. Suatu hari, ada berita yang mengabarkan desa Panji. Kapal pedagang Cina terdampar di pantai Panimbangan. Sang pemilik kapal yaitu bernama Dompu Awang. Dompu Awang meminta bantuan kepada rakyat dan nelayan di sekitar. Tapi tidak ada satupun yang bisa menarik perahunya kembali ke lautan lepas. Nahkoda, kami sudah mencoba untuk menyeret perahu itu kembali ke lautan, tapi tidak ada satupun dari kami yang bisa menarik perahu tersebut. Haiya, macam mana nih? Kalau terus begini, bisa rugi. Tapi nahkoda, mungkin ada satu orang yang bisa menarik perahu itu kembali ke lautan. Sebutkan saja siapa orang tersebut yang bisa menarik perahu kembali lagi ke lautan. Ia adalah anak berwibawa dan ajaib, I Gusti Gede Pasekan. Baiklah, akan berjumpa dengannya esok. Akhirnya, Dompu Awang bertemu dengan I Gusti Gede Pasekan dan meminta tolong
supaya perahunya diseret kembali ke lautan lepas. Hanya Tuan, bantulah kami, seretlah perahu kami kembali ke lautan lepas. Jika Tuan berhasil, kami akan memberikan setengah isi perahu kepada Tuan. Jika itu memang kesempatannya, aku akan coba membantu untuk menyeret perahu itu. Akhirnya, I Gusti Gede Pasekan mengeluarkan 2 senjata yang pernah diberikan oleh Kyai Jatibogor. Ia pun memusatkan pikiran. Boh, keluarlah 2 makhluk halus dari 2 buah senjata tersebut. Tuan, apa yang bisa hamba kerjakan? Bantu aku untuk menyeret perahu itu kembali ke lautan lepas. Baiklah Tuan, jika itu memang perintah Tuan. Nah, dengan bantuan 2 makhluk halus tersebut, akhirnya I Gusti Gede Pasekan berhasil menarik perahu tersebut kembali ke lautan lepas. Karena sudah dibantu, Dompu Awang memberikan setengah isi perahu kepada I Gusti Gede Pasekan. Dari beberapa hadiah tersebut, terdapat 2 buah gong besar yang bunyinya sangat keras. Lihat prestasinya tersebut dan dukungan rakyat yang semakin besar kepada I Gusti Gede Pasekan, si Pungakan Gendis pun murka. Aku tak bisa membiarkan ini. Tahtaku sebagai raja bisa digeser olehnya. Akhirnya, si Pungakan Gendis pun memutuskan untuk berperang. Dalam peperangan tersebut, si Pungakan Gendis tewas dan peperangan berhasil dimenangkan oleh I Gusti Gede Pasekan. Setelah menang, wilayah Desa Panji sudah tidak memiliki pemimpin. Akhirnya, I Gusti Gede Pasekan memimpin Desa Panji yang dikenal I Gusti Ngurah Panji Sakti. Setelah ia dinobatkan sebagai raja, ia bergelar Anglurah Kibarak Panji Sakti. Dengan kekuatan yang dimilikinya, ia menyatukan wilayah dan bukit pada tahun 1660. Ia pun membangun sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Buleleng. Wilayah kerajaan tersebut sudah mencapai Blambangan dan Pasuruan. Akhirnya, Ki Barak Panji Sakti pun memimpin kerajaannya dengan arif dan bijaksana. Nah, itu ya, demikian cerita saya. Kira-kira apa ya pesan-pesan yang dapat diambil dari cerita tersebut? Ya, pesan-pesan yang dapat diambil adalah kita sebagai generasi penerus bangsa harus memiliki sikap kesatria, mandiri, cerdas, dan tangguh. Jangan lupa ya teman-teman, bacalah buku. Karena dengan membaca buku, wawasan kita akan bertambah dan pikiran kita akan terbuka. Sekian dari saya, Iketut Kamagus Parama dari SD Negeri 13. Om Santi 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 Om. Sampai jumpa lagi.